Sampurasun, Sobat Wisata. Kali ini saya sedang berada di kantor Kecamatan Kawali. Akan menyambut kedatangan kirab mahkota Binokasi perjalanan dari Sumedang menuju Kawali, Ciamis. Dan rencananya mahkota Binokasi akan menginap di Balai Paminton Astana Gede Kawali selama 1 malam. Dan besok harinya akan dikirap kembali menuju Panjalu dan akan menuju ke Bogor, terakhirnya ke Keraton Sumedang. Hari ini di depan kantor Kecamatan Kawali, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Prosesi kirab mahkota simbol kemaharajaan Sunda kembali dilaksanakan selama 2 hari di 2 kecamatan Tatargaluh, yaitu pada hari Selasa, Rabu 16-17 April 2024. Kedatangan kirab mahkota Binokasi di Tatargaluh disambut antusias oleh berbagai kalangan, termasuk unsur pemerintahan, budayawan, dan masyarakat umum. Kirab mahkota Binokasi merupakan rangkaian kegiatan menjelang hari jadi Kabupaten Sumedang yang ke-446. Untuk kedua kalinya, Keraton Sumedang Larang melaksanakan kirab mahkota Raja-Raja Sunda di Ciamis sebagai tempat di mana mahkota Binokasi dibuat. Momentum datangnya mahkota ini ke Tatargaluh juga disyukuri oleh masyarakat pada umumnya. Bagaimana tidak, kirab mahkota Binokasi menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara 2 kabupaten Ciamis dan Keraton Sumedang Larang. Prosesi kirab mahkota Binokasi dimulai saat kedatangannya di kantor Kecamatan Kawali pada hari Selasa. Mahkota disambut di aula kantor kecamatan yang kemudian dibawa ke aula Paseban Balai Paminton menjelang waktu sholat maghrib. Setelah ibadah sholat isya dilaksanakan acara inti kirab di Kawali. Mahkota Binokasi dibawa dan diletakkan di Batu Palinggi yang ada di Astana Gede Kawali, di mana Prabu Niskalawastu Kancana menjadi raja yang bertahta di sana. Prosesi kirab ini diisi dengan bertawasul di airap peninggalan singgasana raja. Kemudian kembali dibawa ke aula Paseban untuk guar sejarah diiringi musik tarawangsa. Prosesi kirab hari kedua dimulai hari Rabu di Kawali. Mahkota Binokasi dilepas di aula Paseban untuk kemudian diarak menuju Panjalu. Mahkota beserta rombongan diterima di kantor desa Panjalu sebagai pembuka prosesi kirab di hari kedua. Pada prosesi di Panjalu, mahkota Binokasi dibawa ke Museum Bumi Alit yang merupakan tempat tersimpannya benda-benda bersejarah. Sejarah panjang dari simbol kemaharajaan di tanah Sunda ini telah meninggalkan nilai-nilai luhur. Mahkota Binokasi sebagai konsep besar Galuh dalam membangun peradaban yang ideal yang dicita-citakan. Binokasi yang memiliki makna cinta kasih telah mewajibkan setiap raja yang memakainya agar mengasihi, adil, dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Mahkota Binokasi dibuat oleh Prabu Benisora pada masa kerajaan Galuh untuk melantik Raja Galuh bernama Prabu Niskalawastu Kancana pada tahun 1371 Masehi hingga turun-temurun untuk mengukuhkan raja-raja Sunda selanjutnya. Mahkota ini kemudian dibawa ke Pajajaran dan digunakan Prabu Siliwangi, lalu melalui Kandagalante dibawa ke Sumedang Larang. Selanjutnya dengan diiringi berbagai kesenian seperti wayang landung, gemyung, angklung, mahkota Binokasi diarak menuju Nusa Pakel. Terlihat semangat dan antusias masyarakat saat mengiring arak-arakan. Suasana yang teduh nan sahdu dengan pemandangan hutan Nusa Larangan yang lebat nan hijau di tengah situ lengkong Panjalu yang luas membuat perjalanan terasa nyaman dan menyenangkan. Sesampainya di Nusa Pakel, Binokasi disambut secara adat untuk selanjutnya melaksanakan proses di Nusa Larang yang berada di tengah-tengah situ lengkong Panjalu, tepatnya di makam Prabu Haryang Kencana, putra dari Prabu Boros Ngora, sang raja penyebar Islam di Panjalu. Mahkota Binokasi memiliki nilai simbolis yang sangat penting bagi masyarakat Ciamis, mewakili warisan budaya dan sejarah yang kaya. Mahkota Binokasi juga menandai awal dari sebuah perjalanan spiritual dan sosial bagi masyarakat Ciamis. Peristiwa ini menjadi momentum untuk menyatukan masyarakat dalam memperkuat identitas budaya. Kehadiran mahkota Binokasi akan menjadi simbol persatuan dan kekuatan bagi seluruh masyarakat Ciamis yang mengingatkan akan akar-akar sejarah yang kuat. Semoga perjalanan mahkota Binokasi akan membawa berkah dan keberkahan bagi kita semua.
Semangat dan harapan mengiringi langkah-langkah menuju masa depan yang lebih baik dan lebih bersatu lagi masyarakat Ciamis, Bogor, dan Sumedang. Momen kirap mahkota Binokasi diakhiri kembali ke Nusa Larang dengan Goar Sejarah Panjalu dengan mengenalkan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan Sumedang Larang, sekaligus merekatkan hubungan antara Panjalu dan Sumedang. Mahkota Binokasi selanjutnya dilepas untuk melanjutkan perjalanan prosesi kirap mahkota di Kota Bogor. Hayu urang mulai budaya Sunda, teu ku urang bade kusah deui, teu ayeuna bade iraha deui. Nah teman-teman, itu tadi acara rangkaian penyambutan mahkota Binokasi perjalanan mulai dari Sumedang. Kemarin tiba di Astana Gede Kawali dan sekarang hari kedua di Situ Lengkong Panjalu. Dimulai dari Bumi Alit dan sekarang di Nusa Pakel Panjalu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog dan kegiatan berikutnya. Dan jangan lupa wisata di Ciamis saja. Assalamualaikum, sampurasun.